Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semuanya. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini, bagaimana sih cara ngecek kesehatan bibit ikan gurame yang supaya nanti cepat-cepat mengatasi ikan gurame tersebut sebelum terlanjur lebih parah gitu ya teman-teman. Nah, biasanya yang saya lakukan untuk pengecekan kesehatan bibit ikan gurame di dalam kolam plastik, biasanya saya lakukan itu di malam hari, teman-teman. Kenapa di malam hari? Karena biasanya kalau kita cek segi kesehatan di malam hari itu, walaupun ikan guramenya belum terkena atau terserang penyakit yang parah, itu udah kelihatan, teman-teman. Nah, jadi sehingga kalau kita ngeceknya di malam hari, nanti kita bakalan lebih cepat lagi dalam mengatasinya supaya nanti tidak terlalu parah. Kalau kita kelihatan ikan guramenya di siang hari, itu udah kelihatan bahwa si ikan guramenya udah terserang. Itu berarti menandakan bahwa ikan gurame itu udah parah, teman-teman. Kalau kelihatannya di siang hari. Nah, kalau di malam hari itu karena kalau di malam hari itu sangat mudah sekali untuk melihat kesehatan atau kondisi bibit ikan gurame mana yang lagi sakit dan mana yang sedang sehat gitu ya. Yang pertama kita dilihat dari segi warna, teman-teman. Nah, biasanya kalau di malam hari ikan gurame itu berada di permukaan air, teman-teman, karena udaranya dingin. Nah, biasanya ikannya berada di air, nggak sembunyi di bawah genting. Nah, seperti ini. Nah, jadi kelihatan mana ikan yang lagi sakit dan mana ikan yang sehat. Kalau ikannya warnanya hitam pucat, kemudian kurus, walaupun tersedia pakan, nah itu menandakan bahwa bibit ikan gurame yang kita ternak itu terserang penyakit. Nah, sehingga kita harus cepat-cepat mengatasinya, teman-teman. Nah, kalau kelihatannya di siang hari, kemudian ada ikan gurame yang selalu ada di permukaan, kemudian warnanya hitam pucat. Nah, itu berarti menandakan bahwa ikan gurame itu udah parah gitu ya, udah parah. Nah, sehingga kalau kita untuk mengatasinya itu agak susah biasanya teman-teman. Kalau udah parah seperti itu, biasanya akan mengalami proses yang kematian yang jumlahnya itu sangat banyak untuk segi menyembuhkannya gitu ya. Jadi sebelum terlambat, sebelum ikan gurame kita itu nanti terserang penyakit ya atau lebih parah lagi. Nah, kita harus sering melakukan yang namanya pengecekan di malam hari, teman-teman, supaya nanti udah kelihatan walaupun belum parah gitu ya. Nah, jadi sehingga nanti sahabat udah tahu ya bagaimana mengatasinya sebelum nanti bibit ikan gurame ini parah. Coba kita lihat ke kolam yang sebelahnya lagi, teman-teman, kolam yang ini. Nah, tetapi kendalanya kolam yang ini lumayan agak gelap, teman-teman ya. Karena airnya juga udah mulai hijau sehingga di sini agak susah ya untuk melihat kondisi ikannya. Tetapi kalau dari langsung di sini dilihat langsung itu kelihatan. Tetapi kalau menggunakan kamera memang ini agak susah, teman-teman ya. Susah menangkapnya. Nah, jadi kita kalau dilihat nanti ada ikan kok berada di permukaan, kemudian warnanya hitam pucat, kemudian kurus, walaupun di kolamnya tersedia pakan. Nah, itu tanda-tanda bahwa bibit ikan gurame kita itu sedang terserang penyakit, teman-teman. Sehingga harus sahabat itu cepat-cepat mengatasinya. Dengan cara yang pertama, kemungkinan besar sahabat harus memindahkan ikan tersebut ke kolam yang baru, tetapi harus ingat sebelumnya gitu ya, kolam yang barunya itu airnya jangan baru, tetapi yang udah kita diamkan minimal 3 hari, teman-teman ya. Itu minimal 3 hari ya, tapi jangan langsung gitu ya, airnya jangan baru. Nah, di sini ikannya itu warnanya masih kelihatan jernih, kemudian gemuk-gemuk, teman-teman. Tetapi kalau ada ikan yang warnanya kok hitam pucat, kemudian kurus, padahal ada pakannya, nah itu kita harus waspada. Dan di sini alhamdulillah ikan saya itu masih sehat-sehat, teman-teman ya. Warnanya juga masih bening-bening dan gemuk-gemuk. Nah, berarti ikan kita itu yang kita ternak dalam artian itu masih sehat-sehat saja, teman-teman. Kita harus benar-benar waspada ya kalau ikan gurame. Karena kalau ikan gurame udah terserang, udah kelihatan parah, itu sangat susah sekali untuk mengatasinya, teman-teman, atau menyembuhkannya. Biasanya dengan berbagai hal cara, udah kita pindahin
ke kolam yang baru, biasanya tetap aja nanti ada ikan yang terus mati setiap harinya. Ada yang 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, bahkan ada yang puluhan ekor setiap harinya. Nah, itu yang merugikan para peternak biasanya. Nah, jadi sebelum ikan gurame kita, ikan bibit ikan gurame kita yang diternak di kolam plastik sebelum terserang penyakit yang lebih parah lagi, nah kita harus sering yang namanya melakukan pengecekan di malam hari, teman-teman. Karena kalau di malam hari itu ikannya pada berada di permukaan air dan kemudian walaupun baru terserangnya belum parah, itu udah kelihatan jelas, teman-teman. Biasanya warnanya hitam, kemudian kurus. Nah, itu harus kita waspadai. Nah, jadi dengan hal seperti ini, nah itu adalah salah satu untuk meminimalkan kerugian ya, kerugian dalam budidaya pembibitan ikan gurame menggunakan kolam plastik. Supaya kita itu harus tetap waspada ya teman-teman, tetap waspada menjaga kesehatan ikan dengan rutinnya pengecekan seperti ini di malam hari. Kalau nanti ada kelihatan ikan yang warnanya hitam pucat selalu di permukaan, kemudian kurus walaupun ada tersedia pakan, nah itu harus kita waspadai dengan cara mungkin airnya yang udah nggak cocok atau terlalu kepadatan dan sebagainya. Itu harus nanti kita semuanya kita lakukan dengan memindahkan kemudian menduakan populasinya, kita duakan menjadi 2 kolam gitu ya, yang tadinya 3.000 di satu kolam kita jadi dijadikan 2 kolam, yang satu kolam itu nanti populasinya 1.500. Nah, seperti itu untuk menjaga kondisi kesehatan, karena biasanya kalau terlalu kepadatan juga itu sangat memudahkan dalam segi terserangnya bibit ikan gurame oleh penyakit ya teman-teman. Biasanya itu sangat mudah karena airnya itu kalau terlalu kepadatan biasanya mudah apa namanya mudah kotor dan juga kondisi airnya itu mudah berubah dari segi aroma dan juga dari segi warna ya teman-teman. Nah, itu harus kita waspadai karena jika kita bisa menjaga kondisi air yang bagus, tentunya bibit ikan gurame yang kita ternak itu akan selalu sehat dan juga pertumbuhannya maksimal, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya sahabat ternak semuanya di masalah pengecekan kesehatan bibit ikan gurame yang kita budidayakan di dalam kolam plastik, yaitu dengan rutinitasnya pengecekan di malam hari. Karena kalau di malam hari itu cuacanya dingin, biasanya ikan gurame itu berada di permukaan walaupun yang sehat, tetapi bedanya kalau yang sehat itu biasanya warnanya jernih kalau karena sinar cahaya yang kita sinari ini biasanya langsung ke dalam gitu ya. Jadi pergerakannya itu cepat. Tetapi kalau lagi terserang atau lagi sakit, warnanya itu pucat, hitam pucat dan kemudian kurus, dan juga kalau kita terkena sinar itu nggak langsung ke dalam teman-teman ya. Nah, ini yang satunya lagi ini karena airnya bening jadi mudah ya teman-teman. Nah, di sini ikannya itu masih jernih. Bahkan kalau dari kamera susah sekali terlihat karena hampir menyerupai air gitu ya, warna air, nggak ada yang warnanya hitam apalagi kurus. Nah, berarti kondisi bibit ikan gurame kita itu sehat-sehat saja dan mudah-mudahan nanti sampai kita panen populasinya tetap banyak sehingga para peternak itu bisa menghasilkan atau pendapatan yang lebih besar lagi. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang cara pengecekan kesehatan bibit ikan gurame di dalam kolam plastik. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga like kalau sahabat suka, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.